Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan iman dan Islam, yang mana kesehatan ini merupakan nikmat terbesar, sedangkan iman merupakan nikmat tertinggi. Semoga dengan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan, kita akan lebih dekat dengan Allah SWT, dan semoga kita senantiasa dalam petunjuk, hidayah, serta lindungannya. Sanjungan salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang mengajarkan kita ad-dinul Islam melalui Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Semoga dengan berpegang teguh kepada keduanya kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Jemaah salat tarawih yang berbahagia, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Demikian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, dari ayat tersebut secara jelas Allah menyatakan bahwa fungsi Al-Quran yang utama adalah sebagai petunjuk kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia agar mendapat kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, kunci dari kebahagiaan seseorang dalam hidup ini adalah Al-Quran. Nah, jika seseorang ingin hidup bahagia, maka patuhilah dan ikutilah Al-Quran. Sebagaimana Ibnu Katsir rahmatullah alaih berkata mengenai ayat tersebut, Allah menyanjung bulan puasa dibanding bulan-bulan lain dengan dipilihnya sebagai waktu yang diturunkannya Al-Quran. Karena hal ini pula Dia, Allah, mengistimewakannya. Juga kitab-kitab suci diturunkan kepada para nabi di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Suhuf Ibrahim ini diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Demikian Qatadah dari Abu Malik dari Wasilah. Adapun suhuf Taurat, Zabur dan Injil maka diturunkan secara spontan kepada nabi yang menerimanya. Sedangkan Al-Quran diturunkan
diturunkan secara spontan di Baitul Izzah yang berada di langit bumi. Nah, hal ini terjadi pada bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Nah, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya kami telah menurunkannya di Lailatul Qadar. Juga pernyataan Allah, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam yang penuh keberkahan. Kemudian setelah itu turun berangsur-angsur berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah SAW. Nah, Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan akan terus nampak hingga akhir zaman. Keberkahannya terus mengalir dan tak akan pernah terputus. Nah, sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seseorang muslim menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, orang yang menjadikannya imam atau mengikuti ajaran Al-Quran akan selamat dengan izin Allah. Namun siapa yang tidak menghiraukannya atau meninggalkan atau berpaling dari Al-Quran, maka cepat atau lambat kebinasaan akan menghampiri orang tersebut. Nah, keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat-riwayat yang mengabarkan akan keutamaan dan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan pedoman atau petunjuk hidup seorang muslim, juga obat dari segala penyakit badan dan hati, dan banyak keistimewaan lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasyara. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Demikian Quran surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran adalah obat hati yang sedang resah, gundah, juga sakit. Sebagaimana Quran surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, Al-Quran, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami secara tersirat bahwa Al-Quran itu tidak hanya menjadi hati manusia secara personel, tapi juga menjadi obat hatinya masyarakat secara sosial yang sedang sakit. Nah, kalau kita melihat sejarah, ini terbukti bahwa masyarakat Arab sebelum Al-Quran diturunkan adalah masyarakat yang mengalami sakit sosial, moral yang sangat parah. Akan tetapi dengan Al-Quran, dalam tempo hanya 23 tahun, mereka dapat disembuhkan. Bahkan masyarakat kemudian tumbuh menjadi masyarakat yang sangat baik dan berperadaban tinggi. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, keistimewaan Al-Quran lainnya yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak menyatakan alif, lam, mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Demikian hadis riwayat At-Tirmidzi. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sebab pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat
bagi pengembannya. Demikian hadis riwayat Muslim. Kemudian diriwayatkan pula dari Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya pada hari kiamat akan orang tuanya itu akan dikenakan mahkota yang cahayanya lebih bagus dari cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah di dunia. Demikian hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Itulah diantara keutamaan membaca Al-Quran. Maka itu jemaah salat tarawih yang berbahagia, setelah kita faham dan mengerti betul akan kedudukan, fungsi dan keistimewaan Al-Quran, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita ini akrab dengan Al-Quran? Jangan-jangan di antara kita ini ya masih asing dan bahkan tidak mengenal sama sekali Al-Quran. Maka pada kesempatan Ramadan, maka di antara amalan Ramadan itu adalah banyak membaca Al-Quran dan berusaha memahami, mengerti isi kandungan Al-Quran serta mengamalkan sesuai kemampuan masing-masing. Nah, orang-orang terdahulu memiliki perhatian yang luar biasa kepada bulan Ramadan, yaitu 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar puasanya ini diterima oleh Allah SWT, dan 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar mereka dipertemukan Ramadan, bulan yang mulia. Jadi mereka ini sangat antusias dalam menggapai pahala yang besar di kesempatan bulan Ramadan. Juga malaikat Jibril selalu mendatangi baginda Nabi SAW setiap Ramadan untuk mengajari Al-Quran. Amirul Mukmin Utsman bin Affan, beliau juga menghidupkan seluruh malam guna membaca Al-Quran. Kemudian Qatadah rahmatullah alaihi bisa mengkhatamkan Quran setiap pekan. Nah, jika Ramadan datang, beliau mampu mengkhatamkan setiap 3 harinya. Dan pada 10 hari terakhir beliau mampu mengkhatamkan setiap malamnya. Nah, jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, nah bagaimana dengan kita ini dalam mengisi kegiatan Ramadan dengan melaksanakan ibadah seperti membaca Al-Quran? Nah, kalau ukur keakraban kita terhadap Al-Quran yaitu, atau indikator pertama, sudahkah para jamaah atau kita ini memiliki Al-Quran? Nah, jika sudah memiliki Al-Quran, apakah sudah dipegang atau hanya dijadikan pajangan atau sebagai benda keramat yang disucikan sehingga tidak pernah dipegang? Jika sudah dipegang, sudahkah Al-Quran ini dibuka dan dibaca? Nah, jika sudah dibaca dan melafalkannya, indikator berikutnya kaitannya dengan keakraban kita terhadap Al-Quran adalah berapa waktu yang kita sediakan untuk membaca Al-Quran. Sebulan sekalikah? Seminggu sekali? Sehari sekali? Ataukah sehari 1 juz? Dan seterusnya. Nah, keakraban kita dengan Al-Quran ini akan semakin besar jika kita melangkah untuk mengkaji, mendalami dan memahami isi kandungan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini kita jadikan petunjuk kehidupan, menjadikan landasan segala amal perbuatan kita. Nah, untuk itu marilah Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, kita terus bersemangat di hari-hari Ramadan akan berakhir ini, tentunya dengan menggelorakan untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Kita Al-Qurankan masyarakat dan tentunya memasyarakat Al-Quran. Mungkin bisa kita lakukan, sekarang sudah ada beberapa kegiatan khatmil Quran baik di kantor-kantor, di sekolah. Bahkan bulan Ramadan ini saya kemarin 2 kali mendapat undangan untuk khatmil Quran dilanjutkan buka bersama. Nah, itulah upaya-upaya kita supaya lebih akrab dengan Al-Quran, juga mungkin melalui media sosial, melalui grup khatmil Quran. Nah, bisa kita lakukan dengan cara itu. Semoga Allah meridhoi segala upaya kita untuk kebaikan, khususnya dalam upaya untuk mendapatkan
perjuangan kita dalam menjalani kehidupan ini agar selamat, bahagia di dunia wal akhirah insyaallah. Demikian Bapak Ibu, apabila ada benarnya itu datang dari Allah, apabila ada kekurangan kesalahan itu dari diri saya sendiri, maka itu mohon maafkanlah. Billahi fi sabilil khair fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.